Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada saat ini alhamdulillah kita disampaikan pada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada qudwah kita Rasulullah SAW, dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabiahnya, dan semoga sampai kepada kita, insya Allah kita merupakan umatnya. Dalam kesempatan kali ini, kaum muslimin muslimat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang saya katakan tadi di depan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini banyak sekali ragamnya. Salah satu yang ingin dipaparkan di sini adalah rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Yang mana sholat adalah kegiatan kita sehari-hari yang sudah terbiasa kita lakukan sehari-hari bagi kaum muslimin dalam sehari, yaitu 5 waktu. Dan bahkan bagi orang-orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat yang sunnahnya atau nawafil lebih dari 5 waktu. Dalam melaksanakan sholat ini masih banyak orang-orang yang belum serius melaksanakannya, belum mengutamakan waktu sholatnya. Banyak yang masih melalaikan, banyak yang masih meremehkan, bahkan ada yang melecehkan mungkin bagi orang-orang yang tidak paham terhadap urgensi sholat itu. Padahal sholat merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Di saat kita tidak melaksanakan, berarti kita termasuk melaksanakan dosa yang sangat besar. Dalam suatu riwayat dikatakan, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an bertanya kepada ayahandanya Rasulullah SAW, "Wahai ayahku, apa yang akan tertimpa kepada manusia-manusia yang meremehkan sholat, yang mempermainkan sholat?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai putriku, ada 15 hal yang bisa menimpa seseorang ketika dia melecehkan sholat, ketika dia meremehkan sholat, ketika dia mempermainkan sholat." Dan ke-15 ini terbagi atas beberapa. Yang pertama terbagi atas 6 hal yang akan menimpa seseorang di dunia. 3 hal yang akan menimpa orang-orang yang akan menemui ajalnya. Kemudian 3 hal yang akan menimpa seseorang di alam kuburnya. Dan 3 hal yang akan menimpa seseorang ketika di hari kiamat. Adapun yang 6 ketika di dunia. Yang pertama, Allah akan mencabut berkah umurnya. Umur yang tidak berkah, ciri-cirinya salah satunya adalah dia tidak bisa menggunakan kehidupan ini untuk hal-hal yang lebih baik. Digunakan dengan hal-hal yang sia-sia saja, berpoya-poya waktu maksudnya di sini. Jadi waktu itu hanya sia-sia, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah akan mencabut keberkahan rizkinya. Rizki yang tidak berkah salah satu cirinya adalah apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan tidak bermanfaat, tidak akan mendatangkan pahala. Jadi hanya terbuang sia-sia. Apakah itu jumlah yang begitu besar ataukah jumlah yang begitu kecil. Kemudian yang ketiga, Allah akan cabut tanda-tanda soleh dari wajahnya. Yang mungkin ini bagi sebagian orang bisa terlihat, bagi sebagian orang tidak terlihat. Kemudian yang keempat, semua amalan yang dilakukan tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya seperti buih percuma, tidak akan mendapatkan pahala walaupun hanya sedikit. Kemudian yang kelima,
doanya tidak akan diangkat oleh Allah. Cirinya sulit sekali doa apapun yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam yang akan tertimpa pada orang-orang yang melecehkan atau mempermainkan sholat di dunia ini, yaitu dia tidak memperoleh bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Kadang kita minta doa kepada orang-orang yang soleh supaya kita didoakan yang terbaik. Nah, itu tidak akan punya kesempatan seperti itu. Itu 6 yang menimpa seseorang yang mempermainkan sholat di dunia ini. Kemudian 3 hal yang akan tertimpa kepada orang yang mempermainkan sholat, yaitu ketika menjelang azalnya. Yang pertama, dia akan mati dalam keadaan hina, jadi terhina, tidak ada keimanan sedikit pun dalam dirinya. Kemudian yang kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar, tidak ada rasa wareg, tidak ada rasa enak di badannya. Kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan dahaga, yaitu haus, gitu ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang akan menimpa kepada orang-orang yang mempermainkan sholat, yaitu di saat di alam kuburnya. Yang pertama, Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya, jadi dipandang pun akan selalu takut melihatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, Allah akan sempitkan alam kuburnya, walaupun mungkin ukurannya sama setiap orang, tapi ada yang akan merasa lapang, ada yang merasa sempit. Nah, yang tertimpa kepada orang-orang yang selalu meremehkan sholatnya, dia akan merasa sempit di alam kuburnya. Dan yang ketiga, Allah akan jadikan kuburannya gelap gulita, walaupun mungkin tidak semuanya gitu. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja yang diberikan kegelapan di alam kuburnya. Yaitu tadi salah satunya adalah orang yang selalu mempermainkan sholatnya, tidak mengutamakan waktu-waktu sholatnya. Kemudian 3 yang terakhir Allah akan berikan ketika dibangkitkan di hari kiamat. Yang pertama, Allah akan mengirim malaikat yang akan menyeret dia secara terbalik ya ke neraka jahanam, yang mana akan disaksikan oleh seluruh penghuni orang-orang di padang mahsyar. A'udzubillahi min zalik ya. Kemudian yang kedua, Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit ya, jadi hisabnya itu bahkan sangat berat mungkin. Dan yang terakhir sekali, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa di akhirat seperti itu. Nah, itulah 15 hal yang akan menimpa seseorang yang meremehkan waktu sholat, yang mungkin tidak mengutamakan. Kadang-kadang kita selalu terlupakan dengan kesibukan duniawi. Kadang-kadang kita sedang rapat, kita utamakan dulu rapat, sholatnya dinantikan mungkin begitu. Nah, seandainya kita sudah bisa melaksanakan sholat itu dengan baik, ada hal yang mungkin kita tingkatkan lagi, yaitu kita harus lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang beriman beruntung ini. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang selalu khusyuk dalam sholatnya. Itu yang mungkin bisa saya berikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengutamakan waktu sholat. Ya, jadi tidak melalaikan waktu sholat, sehingga kita termasuk orang-orang yang terjauh dari 15 hal yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.